Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Mari kita mulai pengajian malam hari ini dengan membacakan Ummul Kitab ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila ruhi jami'il ulama'il amilin wal qurra'il mukhlisin wa immatil hadithi wal mufassirin wa khususan ila ruhi muallifi hadzal kitab al-imam Abi Hamid Muhammad al-Ghazali wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa a'adda alaina min barakatihi wa anwarihi wa asrarihi wa nafahatihi fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Baris ke-11 dari bawah halaman 72. Bismillahirrahmanirrahim. Fama mongko utawi barang ya'khudhu kang ngalap sapa man hu ing ma bismis sufiyati kelawan atau atas nama sufi min waqfin rupane barang wakaf au ghairihi utawa liyane barang wakaf. Fahuwa mongko utawi ma iku haramun haram. Ini hati-hati ya, jadi orang-orang sufi yang menerima wakaf, menerima amanat yang terkait dengan harta benda harus dimanfaatkan sesuai dengan akadnya apa. Kalau itu adalah untuk wakaf, maka tentu kita tidak boleh mengambil barang tersebut untuk kemanfaatan pribadi. Wa qad dzakarna lan teman-teman wis nutur sapa ingsun madakhilas syubuhati ing pira-pira nggon manjinge pira-pira perkara syubhat. Ada beberapa pintu masuknya barang syubhat yang sudah dijelaskan oleh Imam Ghazali. Wal halali lan panggonan manjinge perkara halal, wal harami lan perkara haram. Di mana dijelaskan fi kitabin ing dalam suci kitab mufradin kang di dhewekake min kutubi ihya'i ulumiddini saking pira-pira bab kitab Ihya Ulumiddin. Imam Ghazali sudah menjelaskan mengenai sing halal, sing haram, sing subhat iku pelanggarane kepiye, bagaimana tata cara mengetahuinya, itu sudah dijelaskan, dijelentrehkan
di kitab Ihya Ulumiddin. Ini semakin membuktikan kembali bahwa kitab ini memang dikarang setelah Imam Ghazali menyelesaikan kitab Ihya Ulumiddin. Fa'alaika mongko tetep ing atase sira. Fa'alaika mongko wajib ing atase sira bitolabihi kelawan nyuprih marang kitabin mufradin. Fa'alaika mongko iku tetep ing atase sira bitolabihi nyuprih kitabin mufradin. Kenapa ini penting dicari? Fa inna ma'rifatal halali, krana setemene utawi ngaweruhi perkara halal, wa tola bahu ya, wa tola bahulan goleki barang halal iku faridhatun banget fardune ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam. Ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam. Kas-sholawati kaya dene wajibe salat pira-pira salat al-khamsi kang 5. Jadi mengetahui dan mencari rizki yang halal itu hukumnya wajib, yang menurut Imam Ghazali wajibnya mencari barang halal itu seperti wajibnya sholat 5 waktu ya. Maka ada dasarnya apa? Karena dalam hadis Rasulullah pernah menyatakan thalabul halali wajibun ala kulli muslimin, yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami ya. Artinya untuk mengetahui mencari yang halal itu, mana yang halal mana yang haram, kan harus mengetahui dulu batasannya apa. Berarti mempelajari tentang halal haram itu wajib, mencari rizki yang halal hukumnya wajib. Maknanya kalau orang bekerja mencari nafkah yang halal, itu kalau diniati yang baik, diniati ya Allah bismillah, keluar rumah saya mau mencari rizki yang halal untuk sangu ibadah, membiayai anak-anak sekolah, mondok dan sebagainya, maka sepanjang hari Anda bekerja, Anda akan dihitung sebagai orang yang beribadah, menjalankan kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi podo-podo kerja ya, sama-sama kerja entah di kantor atau mungkin dagang di pasar, itu ada yang memang mendapatkan pahala besar, yaitu pahala kewajiban mencari halal, mencari yang halal untuk menghindari barang yang haram. Tapi ada juga yang tidak mendapatkan apa-apa. Karena apa? Karena niatnya tidak diatur atau tidak diperhatikan ya, makanya ini penting dicatat bahwa mencari rizki yang halal itu hukumnya wajib. Berarti wong nek nganggur ya, nganggur dalam pengertian tidak mau berupaya untuk mencari yang halal, hanya menggantungkan, misalkan bahkan meminta-minta, menggantungkan pemberian sedekah orang dan sebagainya, maka itu bisa menjadi sebuah perbuatan dosa ya, karena tidak mau berupaya tholabul halal.
Thalabul halali faridatun ba'dal faridah. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, dia menyatakan bahwa thalabul halali faridatun ba'dal faridah. Mencari barang yang halal itu adalah sebuah kefarduan setelah kefarduan yang lain. Jadi ada fardunya sholat, tapi juga ada fardu mencari barang halal. Mulane ana wong bekerja keras, ya apapun pekerjaannya, tapi dalam rangka mencari rezeki yang halal, itu adalah kemuliaan yang luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal farju, anapun utawi farji. Farji niku maksudnya ya alat kelamin, ya. Fahfat mongko ngreksaka sapa sira hu ing farji, an kullima saking saben-saben perkara harama kang haramake sapa Allah taala. Wa kun lan ana sapa sira ana iku kama kaya keterangan kala kang dawuh sapa Allah Gusti Allah taala. Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Wa kun lan ana sapa sira iku kama qala Allah, kaya dene dawuhe Gusti Allah, ngoten nggih Kang. Kaya dene dawuhe Gusti Allah taala, walladzina hum li furujihim, walladzina lan wong akeh hum kang utawi alladzina li furujihim marang pira-pira farjine alladzina iku hafizuna padha ngreksa kabeh illa ala azwajihim kejaba ing atase pira-pira bojo-bojone alladzina au ma utawa perkara malakat kang miliki apa aimanuhum, malakat kang miliki apa aimanuhum, pira-pira tangan tengene alladzina. Maksudnya malakat aimanuhum itu adalah para budak-budak, ya, yang memang dikuasai oleh orang itu. Fa innahum mongko temene utawi alladzina iku ghairu malumina, ora diwada, tidak dicela kabeh. Orang yang memelihara farjinya, memelihara kesucian alat vitalnya, ya. Ini penting, ya, penting sekali. Salah satu dari ciri-ciri orang mukmin ini kan dari surat Al-Mu'minun, ya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Salah satunya cirinya adalah walladzina hum li furujihim hafizun, yaitu orang-orang yang memelihara kesucian farjinya, kesucian alat kelaminnya, ya. Tidak boleh ada yang menyentuh atau memanfaatkan itu kalau bukan istri atau suaminya yang sah, atau boleh kepada budak-budak perempuan, tapi sekarang sudah tidak ada budak-budak. Orang kok bisa memelihara kesucian alat kelaminnya, maka orang itu adalah orang-orang yang tidak akan pernah tidak akan tercela, tidak akan tercela. Makanya harus hati-hati, ya. Apalagi di zaman yang sudah modern seperti ini, ya.
pergaulan harus dijaga. Ya, pergaulan dijaga, jangan sampai kemudian kesucian para santriwan, santriwati ini, jangan sampai kesuciannya itu kemudian ternodai karena tidak menahan hawa nafsu. Na'udzubillah min dzalik. Wala tasilulan ora tumeka sapa sira ila hifdzil farji marang jaga farji illa bihifdzil aini kejaba kelawan ngreksa mripat. Orang bisa memelihara farji itu kalau dia bisa memelihara mata, artinya pandangan mata dijaga, jangan jelalatan. Ya, kalau cowok ya jangan jelalatan melihat cewek, kalau cewek ya jangan jelalatan melihat cowok. Ya. Oke, dijaga matanya anin nawari saking ningali, wa hifdzil qalbi lan kelawan njogo ati, pikiran hati dijaga dari apa? Anit tafakuri saking mikir-mikir, menghayal. Ya, ini bahaya. Ketoke ning kamar dhewean tapi menghayal. Ya, menghayal tentang laki-laki, menghayal tentang perempuan bagi laki-laki. Wa hifdzil batni lan jaga weteng anis subhati saking perkara subhat. Wa anis sab'i lan saking wareg itu kenyang. Fa inna hadhihi mongko stone utawi iki perkara papat yaiku hifdzul ain, hifdzul qalbi, hifdzul batin dan al-hifdzu anis sab'i iku muharrikatun perkara pira-pira perkara kang ngobahake membangkitkan lisyahwati marang syahwat. Artinya kalau mata itu tidak dijaga, hati tidak dijaga dari menghayal, perut tidak dijaga dari perkara syubhat dan dari kekenyangan, maka ini akan menggerakkan, menghidupkan syahwat. Wa magharisuha lan pokoke syahwat. Wong mangane akeh niku menimbulkan syahwatnya menjadi kuat. Syahwatnya menjadi kuat maka menimbulkan orang itu menjadi mungkin suka berhayal, menjadi kemudian tidak bisa terkendali pandangan matanya, hatinya menjadi terkotori oleh hayalan-hayalan, dan itu sangat berbahaya. Maka ini dijaga dengan baik, ya. Jadi orang apa dikatakan dalam Quran tadi, walladzina hum li furujihim hafizun, orang-orang yang menjaga farji. Orang bisa menjaga farji kalau menjaga pandangan mata. Orang bisa menjaga hayalan kalau matanya dikendalikan. Kalau matanya dibebaskan melihat, maka apa yang kita lihat itu bisa menimbulkan pikiran-pikiran yang tidak baik. Bon niku farji sudah dibahas. Wa amal yadani anapun utawi tangan loro. Fahfat mongko ngreksa sapa sira huma ing tangan loro. Fahfat mongko ngreksa sapa sira huma ing al yadani an tadriba saking yen toh mukul sapa sira bihima kelawan al yadani
musliman ing wong Islam siji au tatanawala utawa yen toh merkoleh sapa sira bihima kelawan aliyadani malan ing bondo haroman kang haram. Jadi tangan dipelihara pertama dari apa? Dari upaya menyakiti sesama muslim. Tangan niku aja plak. Ya. Atau yang kedua dijaga dari nampani ya. Tatanawala itu nampani barang haram. Auto dhiyau utawa nglarakake apa sapa sira bima kelawan aliyadani ahadan ing wong siji minal khalqi saking makhluke Gusti Allah. Kepada sesama makhluk jangan menyakiti, apalagi kepada sesama manusia, kepada binatang pun kita tidak boleh menyakiti. Autakhuna utawa yentoh khianat sapa sira bihima kelawan yadani fi amanatin ing dalem amanah au wadi'atin utawa wadi'ah. Jadi ada amanat titipan, wadi'ah titipan ya. Fi amanatin ing dalem amanah au wadi'atin utawa titipan. Jadi kalau dititipi sesuatu suruh memelihara, ya dipelihara dengan baik. Jangan kemudian menerima amanat lalu kita khianat. Watak tubah lan yentoh nulis sapa sira. Watak tubalan yentoh nulis sapa sira bima kelawan yadani ma ing perkara laya juzu kang ora wenang apa anutku ngomongake bihi kelawan ma utawa ya tangan itu dijaga dari menulis sesuatu yang tidak diperbolehkan untuk diucapkan. Ini berarti Imam Ghazali sudah membahas mengenai chatting ya. Pak, saya enggak bicara buruk, Pak. Saya hanya pakai tulisan. Sama saja. Ya, sama saja. Jadi kalau perkataan itu haram, misalkan perkataan-perkataan yang mengarah kepada kemesuman, kemaksiatan, itu haram, maka kalau itu dilakukan oleh tangan dengan mengetik SMS, menulis WA misalkan, itu sama saja haramnya. Sama saja haramnya. Jadi sesuatu yang tidak boleh diucapkan, kemudian ditulis dengan tangan, itu juga haram. Misale, kalau ucapan pukuli dia, merintah orang untuk mukuli orang lain, kan itu ucapan yang haram ya. Karena bisa menyebabkan menyakitkan orang. Pak, saya tidak pakai ucapan, saya cuma WA. Ini si A, fotonya ini, hajar dia. Misalkan begitu, itu sama saja, haram sama saja. Kenapa kok sama saja? Fa innal qalama, monggo setemene utawi pena utawa pulpen iku ahadul lisana ini salah sijine lisan loro. Jadi pulpen, ora pulpen tok, WA itu adalah merupakan perwakilan dari lisan yang sebenarnya. Karena menurut Imam Ghazali, al-qalam ahadul lisanaini. Pulpen atau tulisan itu adalah salah satu dari
dua lesan, yaitu lesan, ada namanya lesan lidah ini, ada lesan perwakilannya lidah, yaitu tangan yang digunakan untuk menulis. Ya. Jadi kalau dulu fa innal qalama ahadul lisana ini, pulpen itu, kolam itu, pensil itu adalah salah satu dari dua lesan. Nah, sekarang ya fa innal WhatsApp ya, ahadul lisana ini. WhatsApp itu adalah salah satu dari dua lesan yang bisa membahayakan jika diucapkan atau ditulis kata-kata yang tidak benar. Fahfad monggo ngreksa sapa sira alqalama ing kolam amma saking perkara yajibu kang wajib apa hifdzul lisan ngreksane lisan anhu saking maka kata Imam Ghazali, perhatikan, peliharalah kolam tulisan, ya, tulisan dari apa-apa yang lesan ini wajib menjaganya. Jadi misalkan kata-kata yang mengarah kepada fusuk, ya, kemudian kepada kata-kata fahsya, ya. Itu kan harus dihindari oleh lisan. Apa-apa yang harus dihindari oleh lisan itu juga harus dihindari oleh tulisan, ya, oleh tulisan. Ini luar biasa ya, Imam Ghazali menulis ini di abad ke di abad ke-5 Hijriyah, ya, itu sudah membahas mengenai bahayanya tulisan. Bahayanya tulisan sama dengan bahayanya lisan. Ya. Ini penting ini. Jadi ternyata di zaman sekarang ini baru terbukti bahwa kolam tulisan yang disimbolkan dengan pena atau sekarang juga disimbolkan dengan medsos itu kan, itu sama bahayanya, sama dosanya. Ya, kalau misalkan lisan mengfitnah, fitnah yang lahir dari lisan itu kan haram. Maka saya tidak akan bicara, Pak. Saya hanya nulis saja. Fitnahnya ditulis. Apalagi di Facebook, apalagi di WA, dikirim ke orang-orang. Lalu fitnah itu menyebar, dikirimkan lagi, di-share lagi, di-forward lagi kemana-mana. Maka itu adalah sejatinya dosa yang terus-menerus menumpuk, karena kemudian fitnah itu meluas dan sebabnya adalah dari seseorang itu. Na'udzubillah min dzalik. Bismillahirrahmanirrahim. Tangan sudah. Wa ammar rijlani anapun utawi sikil loro fahfad monggo iku ngreksa sapa sira huma ing rijlani an tamsya saking yen toh lumaku sapa sira bima kelawan rijlani ila haramin marang perkara haram au tas'a utawa lumaku sapa sira bima kelawan rijlani ila babi sultanin marang lawange ratu zalimin kang zalim. Ini diingatkan oleh Imam Ghazali, kaki Anda perhatikan, perlu Anda jaga dari mana? Mendatangi perkara-perkara haram. Ya, misalkan nompo undangan kok undangan untuk ngerumpi, untuk ghibah. Yuk kumpul-kumpul yuk. Di mana? Di sana, di kafe.
Untuk apa? Ya wis pokoknya kita bahas itu teman-teman kita yang jelek-jelek gitu. Ya yang sampean datang ke sana berjalan kaki menuju ke tempat di mana ada acara ghibah, acara untuk ngerasani orang. Lah itu kaki yang berjalan ke sana itu juga dosa. Au misalkan litajassusi auratil muslimin, atau untuk mengobok-obok, ya, memata-matai, niti-niti auratnya orang Islam, artinya aibnya orang-orang muslim. Itu jaga kaki itu dari situ, ya. Atau jagalah kaki Anda dari mendatangi penguasa yang zalim, ya. Jangan sampai kaki ini dipakai untuk mendatangi penguasa yang zalim. Kenapa? Kalau mendatangi penguasa yang zalim kok dilarang? Maka di sini alasannya Imam Ghazali mengatakan, fa innal masya mongkostune lumaku ila salatina marang piro-piro sultan az-zalamati. Zalamah jamak dari zalimun, zalamatun, piro-piro wong kang zalim. Sama dengan kafirun, kafaratun. Min ghairi daruratin, saking tanpa darurat. Oleh ketemu atau datang ke rumahnya sultan yang zalim, tapi kalau darurat, ya darurat itu gimana contohnya? Ya setidaknya itu, atau kalau tidak sampai darurat ya sampai pada hajah syar'iyah, ya. Ada hajat yang bersifat syar'i. Misalkan, saya harus datang ke sana karena apa? Saya mau mengingatkan Pak Sultan, ya, agar misalkan ada kebijakan yang dia mau ambil itu merugikan rakyat, maka perlu datang ke sana dalam rangka apa? Dalam rangka untuk hajah syar'iyah, ada hajat secara syar'i untuk memberikan kritik, memberikan peringatan misalkan. Wa irhaqi maksiatin, lan nekani maksiat. Ini berarti irhaqi maksiatin ya, wa irhaqi maksiatin, lan nekani maksiat kabiratin kang gede, ya. Saya ini irhaq ini maktuf kepada Bismillahirrahmanirrahim, ghairi daruratin wa irhaqi maksiatin, lan nekani wa irhaqi maksiatin, lan nekani maksiat kabiratin kang gedhe. Fa innahu mongko setemene utai al masyu ila salatin iku tawadhuun, tunduk, wa ikramun, lan mulyaake lahum marang salatin az-zalamah. Sebab
kalau kita datang ke sana tanpa ada hajat syar'iyah, ya, misalkan untuk mengingatkan dan sebagainya, apalagi untuk mendukung, misalkan memberi dukungan, berarti kita termasuk orang yang tunduk dan memuliakan mereka ala zulmihim ing atase kezalimane salatin. Jadi kalau orang datang kepada penguasa yang zalim tidak dalam konteks untuk mengingatkan, apalagi adalah dalam konteks meminta sesuatu, maka berarti orang seperti itu sama dengan sedang mendukung kezaliman orang tersebut. Ya, kalau seorang, apalagi seorang ulama misalkan, datang kepada sultan, kepada penguasa, ya, yang penguasa itu jelas-jelas zalim, lalu dia datang ke sana tidak dalam rangka hajah syar'iyah, maka menurut Imam Ghazali itu artinya adalah sama dengan tunduk dan memuliakan mereka dalam keadaan kezalimannya itu. Waqad amarolan teman-teman was perintah sapa Allah Ta'ala bil i'radi kelawan mengo anhum sangking as-salatin fi qaulin dalam dawe Allah Ta'ala wala tarakanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar wala tarkanu lan aja condong sapa sira kabeh ilal ladzina malang wong akeh zalamu kang padha zalim sapa alladzina fatamassa mongko ngenani kum ing sira kabeh apa annaru neraka al ayatan nerusna sira ing ikilah ayah wa huwa utawi al masyu ila salatin iku taksirun ngakehake lisawadihim marang bolone utawa golongane salatin. Ya, kalau kita datang ke sultan yang zalim itu tadi, apalagi sampai menjadi orang yang berpengaruh, menjadi panutan masyarakat, maka bisa menimbulkan kesan bahwa Anda mendukung kezaliman orang itu. Orang-orang lain pada membenci dia, pada tidak suka dengan kebijakan yang zalim itu, Anda malah datang ke sana. Itu termasuk maksiatnya kaki. Wa ingkana lan senajan ana apa dzalika mengkono-mengkono al-masyu ila sayatin wa ingkana lan lamun ana niki syarat nih. Wa ingkana lan lamun ana apa dzalika mengkono-mengkono al-masyu ila salatin ana iku lisababi talabima karena sebabe nyuprih perkara lahum kedue salatin litan apa lisababi talabima karena sebabe nyuprih perkara lahum kang tetep kedue salatin fahuwa mongko te dzalika iku sa'yun lumaku ila haramin marang perkara haram. Ana wong ya niki cara Imam Ghazali, ana sultan kok zalim terus sampean datang ke sana lisababi talabi malahum, datang ke sana membawa proposal, meminta bantuan, maka itu menurut Imam Ghazali fahuwa sa'yun ila haramin, itu adalah upaya atau sama dengan lumaku marang perkara haram. Masya Allah.
Waqad qala lan teman-teman wis dawuh sapa an-nabi sallallahu alaihi wasallam man tawadha'a man utawi sapane wong iku tawadha'a tunduk ndep-ndep sapa man li ghaniyin keduwe wong sugih sholihin kang soleh ana wong sugih soleh nggih. Terus sampean tawadhu kepada orang itu, tapi sebabnya apa? Li ghinahu krana sugiye ghaniyin zahaba mongko ilang apa sulusatinihi rong pertelone agamane man. Naudzubillah min dzalik. Ana wong nek ana wong sugih sampean aja tunduk-tunduk nemen, aja tawadhu krana sugih. Tawadhunya karena apa? Ya karena cari alasan untuk tawadhu kepada dia bukan karena kekayaannya gitu kan. Kalau ada kiai kaya raya, ya kita tawadhu kepada kiai itu karena ilmunya itu. Ya, bukan karena kekayaannya. Sebab apa? Sebab meskipun orang kaya itu orang soleh, kalau kita tawadhu kepada dia oleh karena sebab hartanya, berarti nanti kalau dia sudah tidak punya harta, mungkin kita tidak akan menghormati lagi. Artinya penghormatan kita itu hanya sesuatu yang artifisial, yang tidak mencapai kepada hakikat penghormatan. Hakikat penghormatan. Ana wong sugih banget, ya kita hormat. Misalkan kita hormat karena kita tawadhu kepada beliau bukan karena kayanya, tapi karena sepuhnya. Mungkin karena pada saat yang sama dia kaya sekaligus sebagai orang alim, ya. Karena kita tawadhu kepada dia karena kealimannya, hormat kepada ilmunya. Ya, kalau kita tawadhu kepada orang kaya itu berarti kita itu tunduk kepada harta, menghormati harta. Padahal harta itu yang mestinya adalah harus kita peralat menjadi sesuatu yang bisa mengarahkan kepada memenuhi kebutuhan kita, bukan untuk kita tawadhui harta itu. Wa hadza utawi kiman iku fi ghaniyin ing dalem wong kang sugih sholihin kang soleh. Fama mongko utawi apa dzannu ka utawi penyono ira bil ghani kelawan wong kang sugih adzalimi kang zalim. Maksudnya Imam Ghazali, tawadhu kepada orang kaya yang soleh saja itu hilang 2/3 agamanya. Bagaimana pendapat Anda kalau kita tawadhu kepada orang kaya yang zalim, yang tidak soleh? Tentu dosanya lebih besar. Wa alal jumlati lan kesimpulane wa alal jumlati lan ing atase kesimpulane faharakatu kamangka te pira-pira gerakanira wasakana tukalan pira-pira antengira bi a'dhaika kelawan pira-pira anggota ira iku ni'amuhu pira-pira nikmate Allah min ni'amillahi saking nikmate Gusti Allah Ta'ala. Anggota tubuh kita bisa bergerak, bisa anteng, itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Iku nikmatun, nikmatun min ni'amillah. Iku nikmatun nikmat min ni'amillah saking pira-pira nikmate Allah Ta'ala alaika ing atase sira. Fala tuharrik mongko aja ngubahake sapa sira saean ing suwiji-wiji minha saking a'dha
minna saking a'dha fi maksiatillahi ing dalem maksiat marang Allah taala aslan kelawan babar pisan wastakmil lan amre gunakna sapa sira ha ing a'dha fi taatillahi taala ing dalem taat marang Allah taala wa'lam annaka ing qasorta fa'alaika wa balu wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.